Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Kita hidup di zaman di mana segalanya diukur dengan angka. Angka gaji, angka penonton, angka pengikut, bahkan angka persembahan. Kita jadi terbiasa berpikir, semakin besar saldo, semakin aman hidup kita. Tetapi mari kita jujur. Semakin besar penghasilan, apakah hati kita semakin tenang? Hari ini kita belajar dari sebuah komunitas kecil yang hidup di bawah kekuasaan Romawi, yaitu Jemaat Filipi. Mereka bukan kaya, mereka tidak populer, tapi mereka mengerti cara kerja ekonomi kerajaan Allah. Mereka memberi bukan karena punya banyak, tapi karena mereka percaya Tuhan cukup. Dalam ekonomi dunia, memberi berarti kehilangan, kekurangan, berkurang. Tapi dalam ekonomi kerajaan Allah, memberi berarti hidup. Rasul Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. Bisa kita bayangkan, seorang rasul yang tidak punya apa-apa, tapi menulis tentang kecukupan dan sukacita. Ia berterima kasih kepada jemaat di Filipi yang sering kali mengirim bantuan untuk menopang pelayanannya. Namun yang indah, Rasul Paulus tidak memuji jumlahnya, tapi ia melihat hati di balik pemberian itu. Jadi, dari sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, relasi kasih bukan transaksi materi. Filipi pasal 4 ayat 10, 14, dan 16 berkata, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranku dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku." Dalam budaya Romawi, hubungan sosial diatur oleh sistem balas jasa. Kalau saya bantu kamu, kamu harus bantu saya. Demikian budaya Romawi. Tapi Rasul Paulus berkata, "Kamu telah mengambil bagian atau koinonia dalam kesusahanku." Kata koinonia artinya bersekutu, terlibat, ikut memikul beban. Jemaat Filipi bukan donatur, tapi rekan sekerja Injil. Mereka tidak menghitung untung, mereka menghitung kasih. Inilah ekonomi kerajaan Allah, ketika kasih menggantikan kalkulasi dan memberi menjadi bentuk ibadah, bukan kewajiban. Seperti sebuah ungkapan bijak, di dunia uang menciptakan jarak. Dalam kerajaan Allah, kasih menciptakan kedekatan. Pelajaran yang kedua, kecukupan sejati ditemukan di dalam Kristus, bukan di dalam uang. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Rasul Paulus berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Kata autarkes dalam bahasa Yunani berarti puas, cukup. Filsuf Stoik menggunakannya untuk menggambarkan kemandirian manusia. Tapi Rasul Paulus menambahkan sesuatu yang radikal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya, kecukupan sejati tidak datang dari kemandirian, bukan, tapi dari ketergantungan pada Kristus. Ekonomi dunia berkata, tambahlah penghasilanmu supaya tenang. Tetapi ekonomi kerajaan Allah berkata, dekatlah pada Kristus, maka hatimu tenang. Orang yang punya segalanya tapi kehilangan damai adalah orang miskin sejati. Orang yang hidupnya sederhana tapi bersyukur dalam Kristus adalah orang paling kaya di dunia. Pelajaran yang ketiga sekarang. Memberi adalah ibadah yang menghasilkan buah yang kekal. Dalam surat Filipi pasalnya yang keempat ayat 17-20, Rasul Paulus berkata, pemberianmu adalah persembahan yang harum, korban yang berkenan kepada Allah. Istilah osme euodias yang berarti aroma harum adalah bahasa mesbah. Artinya, setiap tindakan memberi adalah liturgi kasih. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak berkata, aku diberkati oleh kalian. Tapi ia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Tuhan tidak pernah berutang pada orang yang bermurah hati. Bukan karena kita membeli berkat, tapi karena Tuhan setia pada janjinya. Ekonomi dunia menghitung laba, tapi ekonomi kerajaan menghitung kasih yang ditabur untuk kemuliaan Allah. Memberi bukan kehilangan, tapi investasi kekal. Jadi, sahabat, jemaat Filipi hidup miskin secara materi, tapi mereka kaya secara kasih. Mereka tidak menunggu mapan untuk menolong, tapi mereka memberi dari kekurangannya, dan Allah memenuhi dari kelimpahannya. Inilah prinsip ekonomi kerajaan Allah, bahwa hubungan lebih penting daripada transaksi. Selanjutnya, Kristus lebih berharga daripada kekayaan. Dan juga bahwa memberi lebih bermakna daripada memiliki. Tradisi iman kita mengingatkan bahwa iman sejati tidak berhenti di keyakinan, tapi harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tertulis dalam Dordrecht Confession of Faith, bahwa iman sejati menghasilkan buah kasih dan pelayanan. Jadi sahabat, dunia ini sedang haus akan sistem yang adil dan penuh kasih. Mungkin perubahan besar tidak dimulai dari bank,
Tapi perubahan besar dimulai dari meja makan kita. Ketika kita belajar berbagi, mengasihi, dan mempercayakan segalanya pada Kristus, harta yang terbesar bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memegang hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengajar kami tentang ekonomi yang berbeda dari dunia. Bukan ekonomi yang menghitung untung dan rugi, tapi ekonomi kasih, iman, dan ketaatan. Ajarlah kami Tuhan, untuk memberi dengan sukacita. Kami percaya bahwa Engkau cukup di dalam segala hal. Jadikan kami seperti jemaat di Filipi, yang sederhana tetapi setia. Meskipun miskin di mata dunia, tetapi kaya dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.